Baiklah Sensei, kita mulai lagi ya. Pelaksanaan pas percakapan pra-observasi. Nah, di mana di sini saya akan melakukan praktek coaching pada hari ini, di mana saya melaksanakan tugas supervisi akademik pada hari ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sensei, selamat pagi. Selamat Apa pagi. kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke, Alhamdulillah Sensei. Baiklah Sensei, maaf nih mengganggu waktunya. Nah, sesuai janji kita, apakah Sensei sibuk? Tidak nampaknya. Alhamdulillah ya Sensei ya. Oke, baiklah Sensei. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi, di mana seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya akan melakukan pra-observasi terhadap Sensei, di mana saya tujuan supervisi ini yaitu saya akan mensupervisi akademik untuk membantu Sensei dalam mengembangkan dan meningkatkan akademik. Nah, selanjutnya saya akan membantu Sensei dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Sensei. Nah, sebagai guru, jadi di sini kita akan mengobrol santai, Jadi saya berharap dengan kegiatan ini kita bisa melihat sejauh mana kesiapan Sensei dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Sensei dari obrolan ini kira-kira apa yang Sensei harapkan? Oke, baik. Pak Dharma, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Pak Darmayanto. Dalam kegiatan ini, ya saya berharap dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang guru, ya, khususnya dalam kegiatan pembelajaran, ya, di mana nantinya saya bisa memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa saya dan mereka mengerti apa yang saya sampaikan gitu ya. Baik Sensei. Nah, jadi semoga apa yang diinginkan Sensei bisa berjalan dengan baik. Nah, kira-kira kalau boleh saya tahu, kira-kira besok Sensei akan melakukan materi tentang apa? Oke, baik. Materi yang akan saya lakukan ya dalam pembelajaran, terutama ya bagi saya sebagai pengajar bahasa Jepang, insya Allah saya akan menyampaikan materi Jiko Shokai. Ini merupakan materi awal di kelas 11 yang fase F ya di kurikulum Merdeka, di mana nantinya siswa akan belajar memperkenalkan dirinya dalam bahasa Jepang. Nanti siswa diberi berbagai kompetensi-kompetensi dan juga perlakuan sesuai dengan minat belajar atau gaya belajarnya masing-masing. Oke, luar biasa sepertinya apa yang akan dilakukan Sensei. Sepertinya memang perlu kesiapan yang matang. Oke, kira-kira nih setiap pembelajaran yang kita ingin lakukan pasti ada tujuannya kan? Nah, kira-kira kalau boleh saya tahu, kira-kira apa tujuan Sensei dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut? Oke. Adapun tujuan pembelajaran ya dalam kegiatan pembelajaran tersebut yaitu pertama, siswa dapat mengucapkan salam dalam bahasa Jepang ya. Yang kedua, siswa dapat memperkenalkan dirinya, memperkenalkan nama, memperkenalkan sekolah dan juga kelasnya, dan selanjutnya akan ada kegiatan proyek pembuatan kartu nama ya, dan setelah itu mereka akan praktek menggunakan bahasa Jepang gitu. Oke, luar biasa. Semoga apa yang tujuan ingin Sensei capai tercapai ya. Nah, jadi kira-kira untuk mencapai itu, kira-kira apa langkah atau persiapan yang sudah Sensei siapkan? Oke, baik. Persiapan yang saya lakukan tentunya seperti biasa ya, seorang guru kita akan menyiapkan perangkat pembelajaran gitu ya, mulai dari modul ajar ya, media yang digunakan, terus bahan ajar,
evaluasi, dan juga di sana ada juga bagaimana siswa itu tidak bosan, kita siapkan ice breaking gitu. Jadi siswa pembelajaran itu dibuat ya menyenangkan gitu. Oke, luar biasa. Saya lihat strategi atau langkah-langkah yang telah disiapkan oleh Sensei sudah interaktif dan kreatif sehingga bisa membuat kelas menyenangkan. Oke, luar biasa Sensei. Nah, jadi saya rasa sudah lengkap dengan apa yang ingin Sensei lakukan. Nah, di sini pastinya kan, kalau kita membuat sesuatu itu pasti ada kesulitan atau hambatan ya kan. Iya. Nah, dalam menyampaikan materi besok. Nah, kira-kira kesulitan seperti apa yang bisa terjadi gitu? Oke. Kita ketahui ya, Pak Dharma juga sudah mungkin mengetahui hal ini, bahwasanya siswa kita yang ada di dalam kelas tentu memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya, sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan gaya belajar, sesuai dengan minat bakat. Nah, dan itu merupakan sebuah tantangan bagi saya, bagaimana mengkoordinir mereka, bagaimana bisa kita mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka. Ya, itu akan dijabarkan atau akan dibuat strategi dari materi-materi tersebut. Apakah nanti siswa akan dibagi per kelompok gitu ya, dan kita juga akan menerapkan metode atau pembelajaran berdiferensiasi ya, biar semuanya minat dan bakat siswa itu tersalurkan. Oke, luar biasa ya Sensei. Nah, saya lihat Sensei juga sudah membuat persiapan gimana menghadapi kesulitan dan hambatan. Nah, kira-kira dalam hambatan itu Sensei juga sudah menyebutkan strategi. Nah, kira-kira apakah ada strategi spesifik atau yang lebih mendalam gitu, gimana mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, atau seperti apa? Oke, strateginya itu tadi ya, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, saya membaginya dalam beberapa kelompok yang sudah diketahui gaya belajar mereka, sebelumnya diberi tes ya, tes gaya belajar, dan juga diminta pandangan dari siswa itu masing-masing, bagaimana mereka harus belajar, dengan cara apa mereka dapat menangkap pembelajaran gitu. Mungkin dengan strategi itu mereka dapat menangkap pembelajaran itu dengan menyenangkan ya, tidak terpaksa, dan mereka sambil bermain mungkin ya, sambil melakukan aktivitas yang mereka senangi, mereka dapat belajar dari sana. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa ya Sensei. Nah, saya lihat Sensei juga sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, minat murid. Nah, menurut saya sudah bagus sekali, dan situ saya sangat menarik karena Sensei juga menerapkan pembelajaran diferensiasi. Luar biasa menurut saya. Nah, kira-kira apakah persiapan yang perlu Sensei buat, apakah udah Sensei persiapkan dengan baik atau ada perlu ditambahkan lagi, seperti apa tuh Sensei? Oke, baik. Di sini saya membuat satu media ya, dan media itu ya berkenaan mungkin dengan alat-alat yang ada di apa namanya tuh, di internet gitu ya. Mungkin ini bisa saya meminta tolong kepada Pak Dharma, bagaimana menghias atau bagaimana mendesain media pembelajarannya, apakah sudah menarik bagi siswa. Nah, itu saya mohon bantuan Pak Dharma ya, untuk ya sama-sama kita belajar, yang nantinya akan saya berikan kepada siswa-siswa.
Oke, Sensei, luar biasa ya. Insya Allah saya siap membantu. Berarti memang dalam untuk mencapai itu kita memang harus saling kerjasama, saling kolaborasi, dan saling berbagi ya, Sensei. Nah, Insya Allah kita akan saling berbagi nanti dan saling membantu ya, Sensei. Nah, kira-kira dalam hal tersebut, apakah ada kompetensi yang ingin Sensei kembangkan atau ingin Sensei buat agar menjadi lebih baik lagi seperti itu? Oke. Selain pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, ya kita juga mengenal, ya Pak Dharma juga sudah mengenal pembelajaran sosial emosional gitu ya. Pembelajaran sosial emosional ini di mana siswa dapat mengontrol emosinya, dapat eh, menyalurkan ya emosinya itu dengan baik, dapat bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, ya, dapat bersikap sopan kepada guru, dan itu semua juga kita pantau gitu, kita pantau dalam pembelajaran tersebut. Nah, di mana siswa kita berikan tugas dan nantinya di sanalah pembelajaran sosial emosional akan berlaku gitu. Oke, sepertinya dari penjelasan Sensei ingin mengembangkan kompetensi profesionalnya yaitu di bagian sosial, bagaimana manajemen sosial emosional, terus menerapkan gimana mengembangkan kompetensi yang disebutkan Sensei tadi. Nah, jadi kira-kira untuk melakukan itu pasti Sensei punya strategi untuk mengembangkan kompetensi tersebut ya kan? Nah, kira-kira strategi apa tuh mengembangkan kompetensi sosial emosional tersebut, Sensei? Oke. Baik, pembelajaran sosial emosional ya dan juga pembelajaran berdiferensiasi ya. Ini tentunya pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Nah, nantinya dalam pembelajaran ya kita memasukkan hal-hal atau inti-inti dari pembelajaran sosial emosional dan juga akan diperlakukan berbeda setiap siswa, masing-masing siswa sesuai dengan prinsip diferensiasi tadi. Nah, jadi siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman tanpa ada gangguan apapun sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing gitu. Oke, bagus sekali ya Sensei. Nah, jadi ya insya Allah ya saya bisa membantu Sensei dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Sensei capai tadi. Di mana di kegiatan observasi nanti, saya berharap insya Allah saya setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol lagi bagaimana apa yang belum dan apa yang sudah terlaksana yang telah Sensei sampaikan tadi, di mana rancangan pengembangan diri Sensei. Nah, untuk itu rencana pelaksanaan kita akan melaksanakan observasi besok ya, insya Allah Sensei. Insya Allah, Ya, insya Allah. kita akan melakukannya di kelas. Dan saya berharap acara yang Sensei lakukan lancar, praktek belajar mengajar Sensei lancar. Jadi besok kita ketemu lagi ya Sensei. Oke, Sensei. Oke, Sensei, apakah ada lagi yang mau disampaikan? Oke, cukup rasanya. Mudah-mudahan nanti kegiatan kita berjalan dengan lancar. Ya, kita juga bisa berkolaborasi ya, di mana kesalahan saya nanti Pak Dharma berikan masukan ya. Dan juga nanti mungkin perlu ada tambahan-tambahan ya, silakan dengan senang hati saya akan menerima masukan-masukan tersebut. Ya, terima kasih kepada Pak Dharma yang telah memberikan saya kesempatan ya untuk bertumbuh lagi. Oke, Sensei, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Sampai ketemu lagi besok ya, Sensei. Oke, Assalamualaikum, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelas silakan untuk menyiapkan kawan-kawannya.
Kajian siap gerak, berdoa mulai. Berdoa serta beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin ketua kelas untuk menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Nyanyikan lagu Profil Pancasila dimulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkegiatan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Anissa Sang, Irwan Sang, Bioki sakit ya. Ya, kita doakan semoga Irwan diberikan kesehatan. Amin. Hairul Azian Sang. Hai semuanya, kita mulai pembelajaran hari ini. Hai minasang, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Hai, watashi mo genki desu. Oke, baik. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa? Ya, huruf Jepang. Benar, kita telah mengenal huruf-huruf di Jepang, huruf-huruf dalam bahasa Jepang. Apa saja hurufnya? Hurufnya huruf hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Oke, 100 untuk Tania. Tepuk tangan untuk Tania. Ya. Oke. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang huruf Jepang dan ini karya-karya Ananda semuanya ya, dan semuanya bagus dan saya apresiasi untuk kalian semuanya. Baik, Ananda semuanya, pada kesempatan ini ya, kita akan belajar tentang perkenalan diri dalam bahasa Jepang atau apa bacanya? Jiko Shokai. Ya, coba sama-sama Jiko Shokai. Oke, di awal pembelajaran kita mempelajari ya perkenalan diri ya. Oke, ini dibagikan LKPD ya. Apakah sudah mendapatkan LKPD semuanya? Sudah. Di dalam pembelajaran ini kita akan menerapkan pembelajaran pembuatan proyek atau dinamakan PJBL ya, pembelajaran project based learning ya. Jadi kalian di akhir pembelajaran nanti akan membuat satu proyek ya. Oke, sebelumnya kita baca dulu tujuan pembelajaran pada bab 1 ini. Oke, siapa yang bisa membaca? Coba baca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran 1. Memahami dan mengucapkan salam dalam bahasa Jepang dengan santun dan tepat. Oke, selanjutnya. 2. Menganalisis ungkapan terkait perkenalan diri, Jiko Shokai, dan identitas diri, serta meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulisan, dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur teks yang sesuai konteks. 3. Berkomunikasi menggunakan ungkapan terkait perkenalan diri, Jiko Shokai, dan identitas diri, serta meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulisan, dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur teks yang sesuai konteks penggunaannya. 4. Menuliskan nama diri dalam huruf katakana. Oke, itu dia ya. Terima kasih kepada Indah yang telah membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran itu dibagi menjadi
alur tujuan pembelajaran. Ya, kira-kira bagaimana alurnya? Coba dibaca. Siapa yang baca? Siapa yang baca? Ya, coba Azian. Alur tujuan pembelajarannya. 1. Mencocokkan ujaran-ujaran kata, firasat, dan kalimat yang didengar. 2. Menyatakan informasi umum, selektif, dan rinci yang telah didapat dalam wacana. 4. Ketiga, menyatakan nama, tingkatan kelas atau sekolah untuk memperkenalkan diri. 4. Membuat kartu nama. 5. Memahami perbedaan budaya Indonesia dan Jepang saat memperkenalkan diri. Oke. Adapun penilaian atau asesmen yang digunakan pada kesempatan ini, yaitunya ada 3 yang dinilai, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap. Ya, kira-kira jelas? Ada yang mau ditanyakan tentang tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran ini? Jelas ya? Jelas. Oke, baik. Nampaknya lemas nih, kita speaking dulu. Namanya guru berkata. Ini menguji konsentrasi kalian, ya. Jika ada kata-kata guru berkatanya, kalian laksanakan, ya. Kalau tidak, jangan laksanakan. Oke? Kita mulai. Kita mulai. Apa? Guru berkata berdiri. Guru berkata duduk. Guru berkata tepuk tangan 1 kali. Guru berkata tepuk tangan 2 kali. 3 kali. 3 kali. Guru berkata berdiri. Duduk. Oh iya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke. Siap, kita mulai ke inti pembelajaran? Ya. Oke, baik. Oke, bab 1. Bab 1 judulnya tadi Jiko Shokai. Oke. Mite kai kangai masho. Lihat dan pikirkan. Kira-kira apa yang kalian lihat dari gambar tersebut tentang perkenalan diri atau penghormatan? Oke, siapa yang bisa? Saya sendiri. Oke, apa Pika? Cara memperkenalkan diri di Indonesia dengan cara menjabat tangan dan memberi salam. Ya. Sedangkan kalau di Jepang dengan cara membungkukkan badan. Ya, 100 untuk Pika, tepuk tangan. Ya. Jadi gambar ini menyatakan ada keadaan di Jepang dan juga di Indonesia. Benar sekali. Ya, dulu dibuka HP-nya, kita akan asesmen diagnostik. Ini ada pertanyaan, nanti kalian jawab, kalian buka HP-nya ya di mentimeter.com. Menurut kalian apa manfaat jika kita mempunyai banyak teman? Mudah mendapat informasi. Oke, benar ya. Ayo, dikeluarkan pendapat. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang akan kalian lakukan saat bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya, baik di sekolah maupun di tempat kerja? Oke, silakan diisi. Ya, mengucapkan salam, benar sekali. Menyapa, benar. Sapa dan memperkenalkan diri, ya, berkenalan, ya. Menyapa orang tersebut, ya, benar sekali. Nomor 3, coba kalian baca. Nisa baca. Apa yang ingin kalian lakukan saat bertemu dengan orang asing? Orang Jepang. Apa yang kalian lakukan? Coba ketik. Ketik. Oke, secara berkelompok ya, secara berkelompok. Kalau HP-nya tidak bisa, secara berkelompok ya. Membungkukkan badan. Oke, ya, membungkukkan badan karena budaya Jepang gitu ya. Oke. Di mana kemungkinan kalian bisa bertemu dengan orang Jepang? Di Jepang, di mall, ya benar. Yang terakhir, oke, terakhir. Informasi apa saja yang kalian butuhkan saat berkenalan dengan seseorang atau orang Jepang? Oke, informasi apa saja? Coba kalian ketik. Tentang cara belajar di Jepang, ya mungkin ada Ananda semua ini yang berminat belajar di Jepang gitu ya. Oke, tentang bahasa, nama, umur, ya benar. Ya, selanjutnya, oke, kalian
secara berkelompok ya, mari mendiskusikan tentang yang tujuan awal kita tadi, yaitu dapat menyebutkan salam ya dalam bahasa Jepang ya. Silakan kalian dengarkan audionya. 1、おはよおはよう。2、う。おはようございます。おはようございます。3、こんにちは。こんにちは。 4、こんばんは。こんばんは。 Oke, pengucapan salam dalam bahasa Jepang ya. Sudah kalian jodohkan antara apa yang disebutkan dan juga gambarnya? Oke, sudah ya. Oke, mari kita ulangi. Mari kita ulangi dan shadowing. Shadowing itu kalian ulangi sekali lagi. Coba sama-sama. Ohayo. Oke. Ohayo gozaimasu. Oke. Konnichiwa. Konbanwa. Oke, sekarang saya minta masing-masing kelompok mendiskusikan apa hal yang kalian pahami di dalam pengucapan salam dalam bahasa Jepang ini. Silakan didiskusikan. Dan refleksinya kalian tulis pada LKPD yang telah disediakan. Oke, silakan. Coba kelompok 4 sampaikan apa yang menjadi hasil refleksi tentang tadi memperkenalkan salam dalam bahasa Jepang. Ya, silakan. Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan pemahaman dari kelompok kami. Dari salam tersebut memiliki perbedaan seperti Ohayo gozaimasu untuk orang yang lebih tua atau guru, sedangkan Ohayo untuk sesama teman atau yang orang sebaya dengan kita. Ya. Sedangkan konnichiwa adalah pengucapan selamat siang. Ini digunakan untuk semua orang atau umum. Sedangkan konbanwa adalah bentuk pengucapan selamat malam dan ini juga berbentuk ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Oke, luar biasa ya. Penjelasannya sangat detail bahwasanya dalam mengucapkan salam kita harus memperhatikan kepada siapa dan juga waktunya kapan, gitu ya. Oke, baik. Kelompok lain juga sudah selesai ya, sudah selesai ya. Oke, baik. Buka LKPD-nya. Kalian berlatih mendengarkan audio dan kalian cocokkan dengan gambar yang ada. 1、 Nomor 1. ドリさん、おはよう。あ、キキ先生、おはようございます。 Oke. Nomor 1 ya. Silakan. Kira-kira mana gambar yang cocok ya? Gambar yang cocok untuk percakapan tersebut. 2、こんばんは、ペイさん。こんばんは。 Oke. Sudah? 3、ラピさん、おはよう。おはよう、あゆさん。4、アリさん、こんにちは。こんにちは。 Kite imasho. Kalian dengarkan cara perkenalan atau memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. はじめまして、あゆです。どうぞよろしく。すみません。もう一度。お名前は Kalian ikuti sama-sama. はじめまして、あゆです。どうぞよろしく。
Moichido. Oke. Baik, di sana apa yang diperkenalkan? Nama, ya. Nah, oke, dari audio tersebut, coba kalian refleksikan kembali apa yang kalian pahami di dalam percakapan tersebut. Silakan didiskusikan. Hai, oke, silakan. Kita tahu bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Oke, benar. Selanjutnya, sumimasen-nya. Sumimasen itu macam dia minta maaf, minta sekali lagi buat diperkenalkan diri. Diulangi lagi ya. Oke, benar. Yang ketiga, Nama itu dia tanya nama. tanya nama. Oke, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Ini latihan mendengarkan lagi ya, secara berkelompok. 1、はじめまして、あゆです。どうぞよろしく。あゆさんですね。どうぞよろしく。2、はじめまして、ねにです。どうぞよろしく。すみません。もう一度。はい、ねにです。4、はじめまして、あいです。どうぞよろしく。 Oh. こちらこそ、どうぞよろしくお願いします。 Oke, kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan memberi refleksi tentang pemahaman kelompok kami, Ya. yang dimana yang nomor 1 yaitu tentang Ayu. Perbedaan antara 1, 2, dan 3, 4, bagaimana temannya menanyakan kembali seperti nomor 1. Teman Ayu menanyakan kembali. Teman Ayu tidak menanyakan kembali apa yang diperkenalkan Ayu. Sedangkan nomor 2 yaitu Neni. Neni meminta maaf untuk mengulangi sekali lagi percakapan yang telah Neni bicarakan. Ya. Nomor 3 yaitu Doni. Teman Doni hanya ingin mengetahui sekali lagi siapa namamu Ya. atau siapa namanya. Ya. Sedangkan nomor 4 Ai. Teman Ai memberikan reaksi yang begitu cukup bagus, yaitu di mana senang berkenalan denganmu dalam bentuk sopan. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Apa lagi selain nama yang bisa dikenalkan, ya? Apalagi selain nama yang bisa dikenalkan umumnya sebagai seorang siswa lah. Nama sekolah dan kelas. Ya, bagaimana cara penyebutan nama sekolah dan kelas? Kalau kita berbicara sekolah dan kelas, tentu di sana ada angka. Jadi, perhatikan audio ya dan diskusikan dengan kawan. 1、2、3、4、5、6、7、7、8、9、9、10。 Kelompok 2 ya. Bisa? 1 sampai 10 coba. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, nampaknya kita sudah agak letih ya. Kita ice breaking dulu. Oke, baik, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kira-kira
sudah bisa menyebutkan nama sekolah dan juga kelas dalam bahasa Jepang? Ya. Oke, sudah. Oke, silakan kelompok 3. Manda Daichi Koko no Ichi Nensei desu. Oke, tepuk tangan 100 untuk kelompok 3. Ya. Oke, tadi sudah kalian refleksi semua yang telah kita dengarkan audionya, ya. Bagaimana cara penyebutan salam? Apa lagi? Tadi? Angka, sekolah, memperkenalkan diri, ya. Apalagi sekolah dan kelas. Oke. Sekarang kalian silahkan mengerjakan refleksi dari keseluruhan mata pelajaran hari ini, ya, yang ada di LKPD-nya. Ya, silakan secara berkelompok berdiskusi. Silakan dikerjakan. Satu, sampaikan hasil refleksinya. Secara bergantian boleh, ya. Secara bergantian boleh. Berdiri, berdiri. Berdiri. 1 sampai 6, ya. Boleh disampaikan. Oke, perhatikan kelompok yang lain. Salam terbagi menjadi 4. Itu Ohayo. Consider salam selamat pagi yang digunakan untuk orang kita. Ya. 2. Ohayo gozaimasu. Salam selamat pagi yang digunakan dengan orang yang lebih tua daripada kita. Ya. 1. Konnichiwa. Salam selamat siang bersifat umum. 2. Konbanwa. Salam selamat malam bersifat umum. Nomor 5. Mate, Yuris desu, dozo yoroshiku. Untuk memperkenalkan diri. Oke, untuk memperkenalkan diri. Selanjutnya terakhir. Manda Daichi Kokono Juichi Nensei desu. Ya, untuk Memperkenalkan nama sekolah dan kelas. oke, ya tepuk tangan untuk kelompok 1, ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, ya, kita ice breaking dulu, ya, kita ice breaking dulu. Ya, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Oke. Tadi kita sudah bisa memperkenalkan diri, ya. Oke, kita masuk kepada proyek kita, yaitu adalah membuat kartu nama. Kalian tulis, ya, nama kalian dengan huruf katakana. Ini huruf katakana, ya, yang sudah kita pelajari. Dan buat nama panggilan, ya, nama bacaan lafal Jepangnya tulis dalam kata katakana. Oke, ini contohnya. Di bagian depannya huruf katakana, ya, di belakangnya nama biasa. Oke? Silakan. Ya, perhatikan ke depan semuanya. Hajimemashite, Ayu desu. Watashi desu dari tim Semoga no Yuna desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Perhatikan di kelompoknya masing-masing. Nggak berdiri. Ya, berarti ada 2. Ya, oke, silakan. Gantian. Kelompok mana yang bisa memperagakan 2 orang antara orang Jepang dan orang Melayu. Oke, kelompok 3, ya, silakan. Ya, dipersiapkan. Oke. Hajimemashite, Nandira desu. Sekarang bagaimana budaya Melayu berkenalan? Ya. Nama saya. Oke, salam kenal. Oke, baik, tepuk tangan untuk pakaian tradisional antara Jepang dan juga Melayu kita di Indonesia. Ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan semuanya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Tania.
kesimpulan pada pagi hari ini yaitu adalah kita semua dapat mengetahui cara perkenalan dalam waktu depan, yaitu kelas, nama sekolah. Selain itu juga kita dapat mengetahui cara salam pada saat tertentu dan cara pengucapan yang tepat. Bagaimana cara kita mengucapkannya dengan tepat. Selain perkenalan dan salam, kita juga hari ini belajar bagaimana seni membubuhkan diri atau OJT dan mengenal baju yang sering digunakan orang Jepang bernama yukata. Tepuk tangan dulu ya untuk sekarang kalian menulis refleksi ya di sini. Papan refleksi kepada diri yang ada 2 pertanyaan. Bagaimana perasaanmu saat pembelajaran bahasa Jepang? Ya, apa hal yang kamu dapat dari pembelajaran ini? Oke. Ya, oke, sekarang kita kuis sebagai penguji pemahaman kalian ya dalam pembelajaran ini. Ya, silakan dibuka link kuisnya. Kuis Jiko Shokai ini menguji pemahaman kalian yang telah kita pelajari dari awal tadi. Oke. Soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Baik, soal berikutnya. Oke, terakhir. Oke, selesai ya. Evaluasi pembelajaran selesai. Oke, juara 3 ini, juara 1 ada Hairul Azian, juara 2 kita. Tepuk tangan untuk. Baik, juara 1 kita kasih. Ya, oke. Tepuk tangan untuk. Oke, baik. Demikian ya pembelajaran pada kesempatan ini. Kita pelajari tentang tadi Jiko Shokai. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang arigato, ya, bagaimana mengucapkan terima kasih dalam bahasa Jepang. Oke, ini tutup ya. Dicukupkan sampai di sini. Ya, ketua kelas silakan disiapkan. Said Hamdana. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi Pak Madi, Sensei. Terima kasih sudah berkesempatan hadir meluangkan waktunya untuk kegiatan pasca observasi yang akan saya lakukan pada hari ini. Baiklah, dalam percakapan pasca observasi kali ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan di mana terkait perjalanan observasi yang telah saya lakukan di kelas kemarin. Nah, di mana di dalam observasi itu saya melakukan tujuan untuk melakukan sejauh mana proses pembelajaran yang telah Sensei lakukan di dalam kelas. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Sensei pada observasi kali ini. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana perasaan Sensei terkait jalannya kegiatan observasi yang telah saya lakukan pada saat Sensei mengajar kemarin. Oke, baik. Terima kasih Pak Dharma. Izin Pak. Baik, yang saya rasakan kemarin ya perasaan saya pada saat observasi di kelas ya oleh Pak Darmayanto, alhamdulillah saya merasa bahagia, merasa senang ya bisa diperhatikan oleh teman sejawat ya, bisa berbagi informasi-informasi yang terkait dengan pembelajaran, dan juga di sana saya juga bisa menilai diri saya ya melalui Pak Dharma. Jadi perasaan saya sangat bahagia dan senang. Baik, terima kasih ya Sensei. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan kira-kira Sensei bisa menceritakan kembali enggak? Nah, apa yang dikembangkan dalam kelas Sensei yang Sensei lakukan? Kemudian langkah-langkah pembelajaran apa saja yang telah Sensei lakukan saat pembelajaran? Oke, seperti yang sudah kita laksanakan kemarin di sana di dalam pembelajaran bahasa Jepang, saya mengambil materi Jiko Shokai, yaitu perkenalan diri dalam bahasa Jepang, dan ini diajarkan di kelas 11 kurikulum Merdeka PASE F. Metode atau strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu berbasis PJBL ya. PJBL yaitu Project Based Learning. Jadi anak-anak di sana dibimbing, dibuat beberapa kelompok dan bersamai untuk memahami dan juga bagaimana mereka melafalkan bahasa Jepang yang terkait dengan materi tersebut, dan setelah itu di akhir pembelajaran mereka ditugaskan untuk berdiskusi untuk bagaimana mereka membuat sebuah kartu nama dan nanti presentasi ke depan memperkenalkan dirinya di dalam bahasa Jepang. Nah, saya kira dalam pembelajaran ini ya sudah mencakup ya dari segi metode, strategi, dan juga di sana kita mengambil pembelajaran sosial emosionalnya juga. Ya, mungkin itu. Baik ya Sensei. Nah, menurut saya Sensei sudah melakukan pengembangan yang luar biasa, di mana saya tadi sudah melihat bahwa Sensei sudah melakukan diferensiasi dengan menggunakan metode PBL. Nah, yaitu melakukan secara berkelompok dan anak bisa menggunakan media yang sudah Sensei siapkan. Nah, sehingga membuat kelas yang menyenangkan kalau menurut saya. Nah, kira-kira apakah pengembangan yang Sensei lakukan tadi sudah berjalan baik, sudah bagus, atau bagaimana menurut Sensei? Oke, baik. Pengembangan yang saya lakukan ya mungkin masih dalam tahap di level
rendah gitu ya, karena di sana media-media pembelajarannya masih terbatas dan keaktifan siswa itu dalam mempelajari bahasa Jepang masih belum terkoordinasi dengan baik ya. Karena mereka baru pertama ya belajar bahasa Jepangnya, dan menurut saya hal yang harus diperbaiki yaitunya bagaimana suatu pembelajaran itu dapat menjadi kebutuhan bagi mereka dan mereka belajar dengan menyenangkan ya, tanpa beban gitu. Jadi pengembangannya harus ditingkatkan lagi. Oke, baiklah Sensei ya. Alhamdulillah, menurut saya sudah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa kekurangan seperti media pembelajaran kita atau fasilitas kita yang kurang memadai. Nah, walaupun seperti itu, Tente tetap melakukan proses pembelajaran yang sudah luar biasa menurut saya. Nah, kira-kira dalam hal itu, selain kendala media pembelajaran, fasilitas, apakah ada tantangan-tantangan yang lain gitu dalam melakukan pembelajaran seperti apa? Oke, baik. Kalau tantangan ya tentu ada ya dalam sebuah pembelajaran itu, bagaimana kita mensiasatinya gitu ya. Tantangannya yang pertama yaitu anak serta didik ini ya, kita mengajarnya mulai dari nol. Itu tantangan yang luar biasa. Yang kedua, bahasa Jepang ini merupakan pilihan ya, pilihan dan tidak diajarkan basic-basicnya sebelumnya gitu ya. Jadi ini menurut saya sebuah tantangan. Jadi bagaimana memperkenalkannya dulu ya, bagaimana memberi motivasi kenapa harus belajar ini dulu gitu. Nah, jadi itu sebuah tantangan bagi saya, dan itu disiasati, direncanakan, diketahui media-media yang cocok dengan kepribadian, dengan gaya belajar, ya, dengan kemampuannya, dan itu insya Allah akan berjalan dengan lancar, walaupun ada beberapa kendala-kendala. Oke, baiklah. Nah, dari apa yang disampaikan CC memang banyak terjadi kendala-kendala yang telah dihadapi. Nah, kira-kira dalam kendala tersebut, apakah ada solusi yang sudah Sensei ingin buat gitu? Nah, kira-kira solusi seperti apa untuk menangani masalah tersebut? Kira-kira? Baik, tentu kita sebagai pengajar ya punya berbicara ya, berbicara untuk bagaimana siswa kita itu mengerti ya. Salah satunya dengan media yang kita punya gitu ya, bukan media yang kita hanya pikirkan saja gitu ya. Tapi media di sini yang sudah saya lakukan yaitu membuat siswa dulu mengetahui huruf-huruf di dalam bahasa Jepang. Mungkin mereka mendapatkannya di aplikasi Play Store gitu ya, dengan berbagai macam flashcardnya, dan selanjutnya di sana juga disuguhkan dengan video dan bagaimana orang Jepang memperagakannya. Ya, itu yang telah saya lakukan, dan juga kalau segi mendengarkannya kita gunakan speaker ya, supaya langsung didengar oleh siswa. Dan pada saat kita membuat presentasi ya, presentasi juga disuguhkan dengan menarik gitu. Nah, saya kira itu yang telah solusi yang saya tawarkan pada saat pembelajaran tersebut. Oke, sungguh luar biasa ya menurut saya, dan di mana Sensei sudah melakukan pembelajaran yang interaktif yang menggunakan media-media pembelajaran atau yang berbasis teknologi. Nah, di mana menurut saya Sensei sudah mengikuti memang perkembangan zaman. Memang peserta didik kita sekarang, kita sebagai pendidik harus mengajarkan teknologi-teknologi yang pada saat ini. Nah, apa yang Sensei harapkan semoga tercapai, terlaksana. Nah, jadi
kalau boleh saya tahu lagi, kira-kira kapan Sensei akan melakukan yang telah Sensei rencanakan tadi? Baik, yang telah saya rencanakan tersebut ya mungkin saya akan praktekkan ke pembelajaran selanjutnya ya, di mana pembelajaran harus lebih menarik lagi, harus lebih tertantang lagi siswa untuk mempelajari materi tersebut. Baik, Sensei. Nah, jadi terima kasih ya Sensei atas jawaban-jawabannya yang luar biasa. Nah, di sini semoga apa yang direncanakan Sensei dapat terrealisasi dengan baik sesuai harapan yang Sensei ingin capai. Terima kasih kepada Sensei yang telah membantu saya melakukan supervisi akademik ini, di mana awalnya dari tahap praobservasi sampai observasi sampai sekarang ke pasca observasi. Nah, ini jadi suatu pengalaman, mungkin pengalaman pertama untuk saya. Mungkin kedepannya saya akan merubahnya akan lebih baik lagi. Mungkin itu aja, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.